Baik, selamat malam semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai acara doa kita malam hari ini di hari yang ke-7. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan untuk semua kebaikan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Ya Yesus, Tuhan mulia. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan diubahkan semakin serupa dengan Dia. Kita menjelaskan, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita hari lepas hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur kepada-Nya lah yang setia dan benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Bersyukurlah buat kasih setia-Nya yang besar lagi limpah di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Haleluya. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita malam ini. Kita minta agar kuasa-Nya dicurahkan atas kita yang hadir saat malam hari ini. Baik lewat Zoom maupun lewat Facebook. Kita mau menikmati kehadiran-Nya di tengah-tengah kita malam hari ini. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan ubahkan ku. Kirim api, minyak, hujan, dan angin-Mu. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Kirimkanlah api-Mu ya Tuhan. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan ubahkan ku. Kirim api, minyak, hujan, dan angin-Mu. Segala bangsa, segala suku, segala bangsa, segala suku, dan setiap jiwa yang telah Kau tebus. Nyatakan firman-Mu, nyatakan firman-Mu, Roh Kudus pembimbingku. Kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu,
hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Katakan bersama segala bangsa, segala bangsa, segala suku dan setiap jiwa yang telah Kau tebus. Nyatakan firman-Mu Tuhan, nyatakan firman-Mu. Roh Kudus membimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, malam ini kita minta agar Tuhan mengirimkan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam Alkitab, Roh Kudus itu seringkali digambarkan seperti api, seperti minyak, seperti hujan, seperti angin yang berhembus. Tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, merasakan kuasanya di tengah-tengah kita. Biar malam ini kita mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kita mendekatkan diri, menikmati kehadirannya di tengah-tengah kita. Lewat persekutuan, pujian, penyembahan Pentakosta yang kita lakukan saat ini. Mari sekali lagi naikkan pujian ini menjadi doa kita bersama dengan segenap hati kita. Kirimkan api-Mu Tuhan, kirimkan api-Mu. Hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Mari bersama kita katakan segala bangsa, segala bangsa, segala suku dan setiap jiwa yang telah Kau tebus. Nyatakan firman-Mu Tuhan, nyatakan firman-Mu. Roh Kudus pembimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu, kirimkan api-Mu. Hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah, amen, amen, dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Sekali lagi, kirimkan api-Mu, kirimkan api-Mu. Hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirim api, minyak
hujan dan angin, kirim apimu Tuhan, kirim api, minyak hujan dan angin. Haleluya. Yesus ya. Mari Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan membakar setiap kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Yesus, 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 melimpahlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi, membakar setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia, mulia, ralama, ya ralama, syukur ralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Yesus Tuhan. Mulia, mulia, mulialah Engkau, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Ya ralama, ralama, ralama. Amin, amin, amin. Yesus, Yesus Tuhan, nyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Biar Roh-Mu tercurah atas kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Yesus saja yang ditinggikan, dan Roh Kudus-Nya menjamah setiap kita ketika kita bersama-sama membuka hati kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadir Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Mari sama-sama katakan kita bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya, bersyukur. Amin, amin, Yesus. Kami mau membuka hati kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Sebelum kami lebih jauh menaikkan pujian, pengagungan kami, penyembahan kami, dan sebelum kami melanjutkan dengan doa-doa kami, biar kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami terima firman-Mu demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Persilahkan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Di malam hari ini, firman Tuhan berjudul Roh Kudus Sang Penghibur. Kita akan bersama-sama kembali belajar untuk mengenal pribadi Allah ini, Allah Roh Kudus sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini dikatakan bahwa lebih baik Tuhan Yesus pergi, sebab saat Tuhan Yesus pergi, Tuhan akan memberikan sosok pribadi yang lain, yakni penghibur di dalam kehidupan umatnya. Ketika kita membaca firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita harus mengerti apa yang Tuhan Yesus sedang bicarakan kepada para murid, sehingga kita dapat benar-benar tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Sungguhnya selain masalah kepergian Tuhan Yesus, di dalam pembicaraan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai porsi-porsi lebih di dalam kehidupan orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus memiliki porsi lebih daripada orang-orang yang di luar Kristus. Porsi pertama, porsi di mana Allah selalu beserta dengan kita. Di mana di saat ini banyak orang yang masih mencari Tuhan, di mana Allah itu berada, orang-orang masih mencari Tuhan, tetapi kita mendapat sebuah porsi yang lebih, di mana Tuhan yang orang-orang dunia cari, Tuhan itu yang beserta dengan kita. Posisi kita lebih daripada orang-orang dunia. Lalu masalah keselamatan. Ketika orang-orang dunia masih berusaha untuk mencapai keselamatan mereka masing-masing, kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah memiliki keselamatan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa posisi orang Kristen, posisi orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya memiliki porsi yang lebih daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Bahkan bukan hanya itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid, dari hal yang baik kita lebih, seperti tadi, tapi dari hal yang kurang enak pun kita lebih daripada orang-orang yang ada di dunia ini, yakni penderitaan. Jika hal-hal yang baik yang tadi saya sudah sampaikan, kita memiliki keunggulan daripada orang-orang di luar Kristus, maka dari segi penderitaan pun kita memiliki kelebihan daripada orang-orang yang ada di luar Kristus ketika hidup di dunia ini. Kenapa? Sebab penderitaan itu ada dua jenis. Penderitaan pertama, penderitaan yang umum, yang akan dirasakan oleh semua orang. Seperti sakit penyakit, itu adalah penderitaan yang umum, yang akan dirasakan oleh semua orang. Seperti yang sekarang kita alami, apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ini semua orang Kristen maupun bukan orang Kristen, sama-sama mengalami dan merasakan dampaknya. Ini penderitaan yang umum.
masalah-masalah dalam hidup setiap orang Kristen maupun orang bukan Kristen, selama masih disebut sebagai manusia, hidupnya pasti akan selalu bergumul dengan permasalahan. Itu adalah penderitaan yang umum. Tetapi kita sebagai orang Kristen memiliki porsi lebih kembali di sini, termasuk di dalam hal penderitaan. Ketika orang-orang dunia hanya menderita hal-hal yang umum seperti tadi, sakit penyakit, permasalahan kehidupan, kita orang-orang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki porsi yang lebih di dalam hal penderitaan juga. Sebab di ayat yang kedua, Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya, kamu akan dikucilkan, pasal 16 ayat kedua. Kita orang-orang Kristen ini mendapat penderitaan yang lebih daripada orang-orang dunia. Kenapa? Kita akan dikucilkan oleh dunia. Kita akan ditolak oleh dunia. Sebab sebelum dunia menolak kita, kata firman Tuhan, dunia sudah terlebih dahulu menolak Kristus. Maka kita sebagai pengikut Kristus pun akan ikut ditolak oleh dunia ini. Lalu bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ada penderitaan yang lebih yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang percaya yang mengingatkan setiap kita bahwa di dalam hidup ini kita punya porsi lebih, termasuk di dalam hal penderitaan. Kita akan dikucilkan, kita akan menderita penganiayaan hanya oleh karena iman kita kepada Kristus. Itu adalah penderitaan yang harus kita tanggung sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah porsi lebih kita. Ini yang harus kita terima sebagai anak Tuhan. Kita jangan cuma mau menerima berkat di dalam hidup ini, tetapi ingat ada salib juga yang harus kita pikul. Salib juga berbicara tentang penderitaan. Sebagai orang-orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menderita. Tetapi jangan takut, kata Tuhan. Sebab lebih baik aku pergi. Karena ketika aku pergi, aku menyediakan seorang penghibur bagimu. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Di tengah-tengah segala penderitaan kita ini, Tuhan Yesus memberikan sesosok penghibur, yakni Allah Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus itulah yang akan menghibur setiap kita, yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap kita, sekalipun porsi penderitaan kita lebih daripada orang-orang di luar Kristus. Cara terutama Roh Kudus memberikan penghiburan di dalam kehidupan setiap kita adalah memberikan damai sejahteranya di dalam hati kita. Itu adalah cara yang terutama bagaimana Roh Kudus, Sang Penghibur itu menghibur kita di tengah kesesakan, yakni memberikan damai sejahteranya kepada setiap kita. Sebab Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Maka Sang Penghibur itu akan memberikan damai sejahteranya. Itulah penghiburan yang abadi. Itulah penghiburan yang kekal yang dikerjakan oleh Sang Penghibur itu di dalam kehidupan anak-anaknya. Yakni memberikan damai sejahtera. Sehingga kita dapat melihat orang-orang yang percaya kepada Kristus, sekalipun hidupnya penuh dengan permasalahan, sekalipun hidupnya penuh dengan kesesakan, tapi mereka dapat tetap bersuka cita. Mereka dapat tetap hidup dengan tenang, dapat tetap merasakan damai sejahtera. Itu bukan karena mereka, tapi karena ada penghibur yang Tuhan Yesus sertakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Itulah penghibur yang Tuhan Yesus berikan, yang sudah Tuhan Yesus curahkan 2000 tahun yang lalu di dalam kehidupan setiap kita. Penghibur yang akan menghibur setiap kita dengan damai sejahteranya di tengah setiap kesesakan kita. Karena Tuhan tahu kita anak-anaknya ketika hidup di dunia ini ada porsi penderitaan yang harus lebih banyak kita derita di dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan mengutus penghibur itu untuk menghibur setiap kita melalui damai sejahtera yang Dia berikan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, pernah nggak kita ketika berada di dalam permasalahan kehidupan, ketika kita berada di dalam berbagai pergumulan, ketika kita berada di dalam kesesakan, tetapi kita tetap merasakan damai sejahtera? Ini menjadi pertanyaan, pernah atau tidak? Seperti keadaan seperti sekarang ini, di tengah kesesakan seperti saat ini, adakah damai sejahtera di hatimu? Kalau ada, sadarlah bahwa itu adalah pekerjaan Sang Penghibur di dalam hidup kita. Dia Allah yang hidup, Dia memberikan penghiburannya di dalam hati kita melalui damai sejahtera yang kita rasakan sekalipun kita berada di dalam kesesakan. Tetapi apabila kita tidak merasakan damai sejahtera itu, maka bukalah hati kita.
agar Sang Penghibur itu dapat bekerja dalam hidup kita. Karena Allah Roh Kudus, Allah yang kita sembah, bukan Allah yang suka memaksa. Dia selalu minta izin dulu sama kita. Makanya lihat di Wahyu, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan nggak mendobrak pintunya. Tuhan ketuk. Kalau dibuka aku akan masuk, kalau enggak ya sudah. Tuhan nggak pernah paksa. Ketika di tengah keadaan kesesakan kita tidak merasakan damai sejahtera, bukan Roh Kudus tidak bekerja. Kita yang tidak membuka hati kita. Maka kalau kita masih belum merasakan damai sejahtera itu, bukalah hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga percayalah, damai sejahtera itu akan turun di atas setiap kita. Sebab itulah pekerjaan Sang Penghibur yang diutus Bapa untuk mendampingi kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap saat, setiap keadaan, bukalah pintu hati kita bagi Roh Kudus, izinkanlah Dia berkarya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dia adalah penghibur, Dia akan menghibur setiap kita di tengah-tengah kesesakan kita dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal pikiran kita yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa lebih aktif lagi memohon Allah Roh Kudus turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Kita lebih aktif lagi membuka hati kita yang terbaik, memberikan keleluasaan kepada Allah Roh Kudus untuk menghibur kita di tengah setiap kesesakan kita dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu di malam hari ini. Kami percaya Engkau adalah penghibur yang diutus oleh Bapa untuk menggenapi janji Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kami. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi ada seorang penghibur di dalam kehidupan kami, anak-anaknya. Roh Kudus, di malam hari ini kami mau membuka hati kami lebih lagi untuk Engkau terus berkarya dalam hidup kami, memimpin setiap kami, dan memberikan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga apapun keadaan di dalam hidup kami, apapun permasalahan yang sedang kami alami, kami tetap dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Kami tidak menjadi khawatir dan takut, kami tidak menjadi cemas, tapi kami dapat terus hidup tenang, hidup penuh dengan damai sejahtera, sebab Engkaulah yang menghibur setiap kami. Berkaryalah ya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kami. Kiranya Kau memberkati setiap firman yang ditabur, sehingga setiap kami dapat sadar betul bahwa di dalam hidup ini ada seorang penghibur yang selalu siap untuk menghibur setiap kami, memberikan kekuatan dan pengharapan yang nyata di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhannya, dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan mengajar kita saat ini, bahwa Roh Kudus itu memberikan penghiburan, bahkan ketika menghadapi masa sukar sekalipun. Dan bukan cuma itu, ketika Roh Kudus tercurah atas semua umat manusia, besar, kecil, tua, muda, semua akan mengalami lawatan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan sesuatu. Ada kebangunan rohani, ada kebangkitan yang besar ketika Roh Kudusnya bekerja melawat umatnya. Sebentar kita akan masuk dalam pokok doa, namun sebelumnya saya ingin kita menyanyikan terlebih dahulu satu pujian Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam pokok doa. Tuhan curahkan Roh-Mu. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan.
penglihatan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Sudah nyatakan kedatangan harimu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di tempat ini, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan, curahkan roh-Mu atas semua manusia. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Sudah nyatakan kedatangan harimu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di tempat ini, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau bersama-sama membuka hati kita untuk Tuhan menyatakan sesuatu malam hari ini. Sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita, kita percaya kuasanya ada di tengah-tengah kita. Dia akan membawa satu kebangkitan yang besar di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah saudara dan saya. Ketika malam ini kita membuka hati seluas-luasnya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat kita semua malam ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Tuhan, mulia, mulialah Engkau. Amin, 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 Yesus. Mari Tuhan nyatakan kuasa lama-lama ya lama. Yes, Jesus, Jesus, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ya lama. Kami perlu kuasa Roh-Mu Tuhan, memberikan damai sejahtera atas kami, menghadirkan lawatan-Mu, menghadirkan kuasa-Mu di dalam hidup kami, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Haleluya, ya lama, ya lama. Amin, 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 Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kuasa Roh-Mu tercurah atas kami umat-Mu di tempat ini. Setiap pribadi umat yang ada di rumah masing-masing, ketika mereka mengikuti acara ini, terjadi lelawatan Allah yang dahsyat. Kuasa Roh-Mu tercurah Tuhan, tercurah melawat kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Amin, amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di tempat ini. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Nanti pokok doa yang pertama saya minta Ibu Lisa berdoa sesuai dengan pokok doa yang sudah diberikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Lisa untuk berdoa. Firman Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengaminkan ketika penghibur datang, itu akan menghiburkan kami Tuhan di dalam berbagai kesesakan. Bawa terus kami Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami juga mengaminkan pujian ini akan terjadi kebangkitan yang besar, akan terjadi pemulihan buat kami Tuhan, buat negeri kami. Terima kasih Tuhan buat karya Roh Kudus-Mu yang boleh dinyatakan bagi kami. Ketika kami ada di dalam berbagai kesesakan, kami percaya ada penghiburan yang dari Engkau. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menguatkan kami. Damai sejahtera-Mu dilimpahkan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan yang boleh berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau juga yang menolong kami. Setiap umat-Mu Tuhan. Kami mohonkan Roh Kudus-Mu terus membawa kami. Setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi. Supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Taruhkan kepada kami Tuhan, kehidupan yang takut akan Engkau. Taruhkan kepada kami kerinduan yang besar Tuhan, untuk boleh mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin dikuatkan di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh lagi menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami boleh dipenuhi dengan minyak yang daripadamu. Setiap diri kami Tuhan boleh semakin diperlengkapi. Setiap umat-Mu boleh semakin diperlengkapi. Menyiapkan diri Tuhan menjelang kedatangan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Kami percaya ketika kami haus kepada Engkau. Ketika kami mencari Engkau. Mencari hadirat-Mu. Ketika kami rindu akan Roh Kudus dicurahkan atas kami. Kami percaya Engkau berikan itu kepada setiap kami dan setiap umat-Mu yang boleh haus kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kerinduan kami, biarlah sungguh terjadi Tuhan, kebangkitan yang besar atas umat-Mu, atas jemaat-Mu di Gia Kopo Permai ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang berikutnya mari kita mau sama-sama mau mendukung doa untuk mereka, setiap orang percaya yang saat ini menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Biar kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian dan terus menolong untuk mereka bersandar dalam pimpinan Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus nyatakan sesuatu dalam hidup umatnya. Mari sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan terlebih dahulu satu pujian. Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah. Segala
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Saya persilakan untuk Ibu Maria pimpin di dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menemani hidup kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami setiap saat. Engkau bersama dengan kami. Kami tidak akan takut Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah lebih besar dari segala sesuatu yang sedang dihadapi. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau saja yang menjadi sandaran hidup kami. Hanya kepadamu kami berserah, dan kami yakin ya Bapa, apa yang saat ini sedang terjadi dengan kehidupan seluruh umat di dunia ini, Engkau yang tahu, Engkau yang pegang kendali. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat rindu supaya hidup kami ini Tuhan boleh tetap survive di hadapan Engkau. Kami tetap Tuhan menjadi cemerlang di hadapan Engkau. Tidak ada takut apalagi putus asa Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Roh Kudus yang sudah Engkau taruh di dalam hidup kami akan terus berkarya di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami keberanian untuk menghadapi hidup ini. Karena kami tahu kami hidup tidak sendiri. Tetapi ada Allah Roh Kudus yang menemani kami. Sekalipun saat ini Tuhan, setiap kami ada di dalam lembah kekelaman. Kami ada di dalam kesulitan-kesulitan. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami setiap umat-Mu memberanikan hidup kami, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup yang kami hidupi bukan diri kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi surat yang terbuka. Kami tidak seperti banyak orang Tuhan, menjadi takut, menjadi pecundang, tetapi biarlah kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Tak terkecuali Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, teristimewa jemaat-Mu di Kopo Permai, sehingga Tuhan, orang-orang boleh melihat, bukan karena kami
kuat dan gagah, tetapi kami menyatakan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Jadikan kami terang, jadikan kami Tuhan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menemani hidup kami, yang senantiasa menghibur hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan kepada kami kuasa yang lebih daripada roh yang ada di dunia ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan kami juga memohon doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, sebagaimana firman Tuhan berbicara hari ini, bahwa Roh Kudus Sang Penghibur, ketika ada di antara kita malam ini sedang membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan, dia lagi menjadi keyakinan kita bahwa Roh Kudus Sang Penghibur, dia akan memberikan damai sejahtera. Bahkan ketika dalam menghadapi masalah, kesulitan, tekanan sekalipun, penderitaan sekalipun, Roh Kudus Sang Penghibur akan menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebelum kita tutup dalam doa, saya tergerak untuk menyanyikan lagu tadi sekali lagi. Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah. Ketika kita sedang menghadapi tawar hati, menghadapi kesesakan, pujian ini saya yakin akan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bimbang, ketika kita takut, Roh Kudus datang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan tuntunan. Mari nyanyikan bersama pujian ini dengan segenap hati, dengan penuh pengertian di hadapan Tuhan. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Bait pertama sekali lagi. Roh Kudus, mari Roh Kudus datanglah. Jamahlah setiap hati, mari Kau jamah setiap hati, jamah hati kami Tuhan. Mari segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, mari malam ini ambil waktu datang secara pribadi untuk Roh Kudus menjamah hati dan hidup saudara. Ketika engkau mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, percayalah Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbing. Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus, Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Ya Yesus, mari Roh-Mu kiranya membimbing kami Tuhan dengan tuntunan-Mu, dengan lawatan-Mu Yesus. Haleluya ya Allah. Mari Engkau menguatkan yang lemah, mereka yang letih lesu berbeban berat di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya ya Allah. Ya
Yesus Tuhan. Ya Yesus, Yesus, Tuhan mulia, ya Bapa. Ini kami Tuhan, malam ini kami bawa setiap pergumulan kami, setiap kesesakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus memberi penghiburan, Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan kepada kami, bimbingan-Mu kami perlu. Biar Roh Kudus-Mu menghiburkan setiap kami di dalam setiap kesesakan yang kami hadapi Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, sekali lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadir, rindu selalu dekat dengan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tuhan, mari malam hari ini kami bersyukur buat apa yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Kami percaya lawatan-Mu sedang dan terus akan terjadi di tengah-tengah umat-Mu yang dengan bertekun sehati menantikan lawatan kuasa Roh-Mu dinyatakan atas kami. Roh yang membangkitkan gairah, Roh yang memberikan penghiburan, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, dan akan membawa kebangunan rohani di tengah-tengah umat-Mu. Oleh sebab itu ketika ada di antara kami saat ini datang dengan letih lesu berbeban berat, datang dengan keputusasaan, kekecewaan, mari Roh Kudus, Engkau sudah hadir, Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah melawat kami, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan damai sejahtera atas kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan malam ini boleh terus membangkitkan gairah kami untuk terus bersekutu bersama-Mu, bersama saudara-saudara seiman yang lain, sehingga kami terus mengalami lawatan-Mu lewat momen Pentakosta yang kami nantikan pada hari Minggu nanti. Lawatan Tuhan akan terus dinyatakan di hari-hari ke depan, sebagaimana Engkau melawat murid-murid-Mu di gereja mula-mula. Kami juga rindu mengalami lawatan-Mu di dalam masa penantian ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus menguatkan, meneguhkan kami, dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan kami, masalah kami percaya ketika kami membawa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan akan campur tangan, menyatakan pertolongan belas kasihan-Mu, dan anugerah yang sempurna yang dari Tuhan akan memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Karena Engkaulah sumber damai itu. Engkau sumber pertolongan kami. Berkat sukacita melimpah yang datangnya dari Allah Roh Kudus. Melimpah atas kami semua. Dan biarlah penghiburan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus-Mu, terus memenuhi kami. Saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur buat lawatan-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Faren yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua yang sudah ikut hadir dalam doa malam hari ini. Kami percaya, kami bersukacita di hadirat-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.